Saya Tiriko, ini adalah Infinix Smart 7, handphone termurah dari Infinix yang bisa teman-teman beli di tahun 2023 ini. Untuk harganya cuma 1,1 juta rupiah saja. Dan teman-teman bisa mendapatkan handphone secakep ini. Di video kali ini saya akan review apa adanya mengenai Infinix Smart 7 ini. Apakah cocok buat teman-teman beli? Pertama-tama kita lihat box dari Infinix Smart 7 ini. Seperti biasa ada tulisan Infinix Smart 7. By the way, variannya cuma satu, RAM 3, internal 64 GB. By the way, bisa di extension RAM-nya mencapai 3 GB, jadi totalnya 6 GB. Untuk isi boxnya masih komplit banget. Di sini teman-teman mendapatkan perdana smartphone, lalu ada buku petunjuk, kartu garansi, ada hard case, ada kabel Type A ke micro USB, dan kepala charger 10 watt. Yang tandanya untuk boxnya masih komplit. Untuk desainnya, untuk sebuah handphone di range harga 1,1 juta ini terbilang cakep. Pas pertama kali saya lihat, wih, apalagi khusus yang warna hijau ini. Biasanya kan Ramadan identik dengan hijau. Nah, ini opsi yang terbaik karena warna hijau. Di backdoornya, teman-teman bisa melihat ada aksen garis. Dan ketika dipegang, ya teman-teman bisa merasakan aksen garisnya ini. Lalu bump kamera yang besar banget. Dan ada kamera 2 biji, ada flash, dan ada fingerprint. Di sini untuk fingerprintnya menurut saya agak tinggi ya. Jadi teman-teman harus adaptasi sedikit untuk fingerprintnya. Di sini yang saya suka adalah bahannya. Meskipun bahannya ini plastik, tapi di finishing dengan sangat baik dan sangat kokoh banget. Ketika dipegang itu padatnya berasa banget. Mengingatkan saya kepada handphone dulu, yaitu Nokia. Untuk desain tapak depannya, ya standar untuk sebuah handphone di 1 jutaan dia masih menggunakan V-notch. Untuk dimensi tidak terlalu lebar dan ketika digenggam ya masih aman-aman saja. Lalu untuk displaynya dia menggunakan IPS LCD dengan resolusinya yang masih di HD+. Dan itu wajar ya, sejuta dikit. Yang dimana untuk kualitasnya masih lumayan. Sudah saya coba tes nonton di YouTube. Untuk kualitas warna masih lumayan bagus. Lalu untuk speakernya ini mono. Dan meskipun mono dia powernya lumayan kenceng. Untuk chipsetnya, nah di sini nih dia pakai MediaTek Helio A22. Ini chipset yang sudah pasti wah cukup jadul, cukup lemah juga. Tapi mengingatkan ini adalah handphone 1 juta dikit ya, mau gimana lagi? Ketika pertama kali nyala ya teman-teman jangan kaget. Dia untuk loadingnya itu benar-benar agak lambat dan sangat berasa patah-patahnya. Itu ketika pertama kali booting. Tapi setelah teman-teman pakai ya sekitar beberapa jam setelah install, login akun Google dan lain-lain, ketika semua sudah terinstall dengan baik, itu sudah agak lumayan secara performanya. Dan ketika saya coba tes untuk pemakaian daily, ya memang pasti ada gejala patah-patahnya. Baik ketika mau buka YouTube, pasti ada gejala patah-patahnya. Tapi ketika sudah kebuka, dia sudah lumayan. Begitu juga ketika buka aplikasi buat shopping kayak Shopee, Tokopedia, ya sudah pasti ada gejala patah-patahnya. Tapi ya ketika sudah ke loading semua ya dia bisa lumayan smooth lagi gitu. Jadi handphone ini ketika teman-teman pakai ya kudu sabar. Lalu saya juga coba tes main game. Di sini kita tidak mungkin akan memainkan game Genshin Impact, PUBG ya. Tidak bisa berharap banyak. Di sini saya tes mainnya game-game ringan saja kayak misalnya Clash of Clans.
By the way, untuk OS-nya dia sudah di Android 12 dan sudah pakai XOS 12. Berarti di sini Infinix itu rata-rata handphone barunya itu sudah dikasih XOS 12, yang dimana tampilannya sudah pasti lebih cantik dibandingkan dengan XOS sebelumnya. Untuk kameranya ada dua, 13 megapiksel sama kamera depan 5 megapiksel. Untuk hasil fotonya ya agak kurang berwarna, ya detail juga agak kurang, ya juga namanya handphone sejuta ya. Yang penting bisa menangkap momen-momen ya, kita lagi mau ngapain masih bisa untuk foto-foto. Untuk kamera depannya ya juga standar aja. Yang penting warna tidak pucat. Kalau untuk tajam ya nggak gitu tajam-tajam banget. Perekaman Full HD 30 fps menggunakan Infinix Smart 7 guys ya. Ini langit lagi cerah banget ya. Tapi tuh ya, untuk warna kayaknya agak kurang. Kalau kita sorot ke tanaman dapat, tapi kalau kita naikin dikit tanaman jadi gelap ya. Dan ini lumayan shaky kalau saya lihat dari gambar sih. Ini sampel menggunakan kamera depan dari Infinix Smart 7 ya. Untuk dynamic range nggak bakalan dapat guys. Tapi kalau kita coba sorot begini muka saya, bahkan tembok pun tetap agak silau guys ya. Untuk kestabilan, tapi hijaunya sih dapat sih ya. Hijaunya dapat ya, cuman dari merah saja nggak dapat. Untuk baterainya 5000 mAh dan sudah pasti handphone ini dipastikan bisa kuat seharian guys. Yang pasti teman-teman misalnya cabut dari pagi sampai malam itu pasti baterainya masih ada. Teman-teman tidak usah khawatir untuk baterainya, ini pasti awet banget. Dan untuk pengecasan ya disarankan teman-teman ngecasnya pas mau tidur aja. Nanti ketika teman-teman bangun itu full karena ini chargernya 10 watt. Kalau teman-teman nungguin ya bisa 3 sampai 4 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Infinix Smart 7 ini worth it untuk sebuah handphone dengan harga 1,1 juta? Ya handphone ini menurut saya cocoknya mungkin dijadiin kayak kado buat keponakan ya. Jadi juga untuk orang yang baru pertama kali pengen nyoba handphone Android yang murah, ya nggak ada masalah sih. Di sini poin lebihnya adalah handphone ini datang dengan desain yang cakep dan cocok juga sih untuk melatih kesabaran. By the way, segini saja review saya terhadap Infinix Smart 7 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone cantik.